masih bisa dia ngomong gitu ke aku gitu, dan itu momen yang nggak akan bisa aku lupain, ekspresi dia pas bilang kayak gitu. Halo semua, ketemu lagi di Chai with Iva. Hari ini aku punya bintang tamu yang top banget, sesama Batak di Brisbane. Halo Eda Ira, Halo, Ira Da. Smith dari Smith Kingdom. How are you, Da? Good, thank you. How are Good, you? bahagia ya? Ya, Tentunya bahagia. Ya. Ya dong, harus bahagia. Ya, betul sekali. Dan hari ini tema kita adalah Daddy's Girl. Yep. Secara Eda Ira juga salah satu Daddy's Girl ya. Yes, Berapa sekeluarga, Da? 4 bersaudara dan Empat aku anak bersaudara. kedua. Anak kedua, Yep. 2 laki-laki 2 2 perempuan. laki 2 perempuan, kakak paling besar perempuan, sisanya cowok-cowok, adik-adik aku cowok-cowok. Tapi aku panggilnya Amang ya. Jadi Iya. orang Batak itu kalau panggil Bahasa Batak. orang tua itu Amang. Betul. Jadi Amang marga apa sih Amang? Si Mamora. Si Mamora. Kemarin ketemu datang ke Brisbane. Jadi sesuatu banget aku punya kesempatan untuk berkenalan secara langsung dengan si Amang. Jadi Eda itu hubungannya gimana sih dengan Amang gitu? Gimana Kalau sih sama bapak, aku manggilnya bapak ya, bukan papa. sama dong papi. kita. Iya. Bapak aku Bapak, juga. iya. Daddy's girl. Jadi aku tuh dibilang udah terkenal banget di antara saudara-saudaraku. Aku itu anak paling, pokoknya anak palingnya papa deh gitu. Anaknya bapak itu iya itu tuh anaknya bapak kayak gitu pasti digituin ya sama udah saudara di ya. tag gitu. Jadi aku itu anak kedua dan perbedaan aku dengan si kakak itu 5 tahun jaraknya. oke. Jadi agak-agak jauh ya. Jadi untuk menantikan aku itu lumayan lama. Iya. Dan mungkin karena itu kali Ditunggu-tunggu ya. dan dinanti-nanti. Iya, mungkin iya. Kapan datangnya Iya, gitu. bener. Terus kenangan sama bapak tuh banyak banget. Yang paling aku inget itu ya mengenai lebih banyak soal momen-momen waktu aku kuliah. Iya, Aku kan iya, aku iya. jauh kuliahnya. Jadi aku tuh Eda kuliah di mana? Di Medan USU, ya? Di Medan. Iya. Jadi Orang tua waktu itu di Jakarta. Bekasi Di ya. Jakarta. Oke. Dan tahu kan ya kalau anak kos kuliah gimana financially Oh my pasti god, ya. financially pasti kan agak gimana ya, semua pasti kurang, nggak dikasih juga pasti serba kurang. Pasti gitu. selalu Pak minta lagi bulan Iya. ini kurang. Tapi enggak gitu-gitu juga, Oh, juga. banget sih gitu. Karena aku sempat kerja juga sambilan oke. waktu kuliah. Jadi singkatnya pokoknya yang paling aku ingat tuh pas aku mau beli kacamata. Jadi si papa tuh beli kacamata itu pas aku liburan pulang ke Bekasi. Terus si papa bilang gini, nggak usah bilang-bilang mama ya atau kakakmu gitu. Jadi Karena kita beli kacamata ini gitu cuma loh. dibelikan buat si Eda. Udah gitu kan aku bilang iya oh, oke Pak ya. Jadi So sweet. benar-benar si papa tuh kayak treat me like a princess. Oh. Like pokoknya yang nggak pernah nyebutin Pernah marah nggak sih, Da? Pernah. sama aku, terus terang nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Dan aku anggap kalau misalnya suaranya besar dan suaranya Kan orang itu Batak suaranya ya. kenceng ya. Iya. Jadi pernah lah waktu itu beli kacamata terus dan ketahuan sama si kakak. Si kakak langsung bilang, "Iya, cuma dia tuh anaknya papa." Gitu. Cuma dia tuh anaknya bapak. Dan aku cuma diam. Golden girl banget ya, Tapi langsung tapi aku nggak merasa kalau aku tuh anak emasnya si bapak. Karena aku ngerasa he's my daddy. Yeah, of course he will treat you like Iya, that. Yeah. right. Dan Like aku princess, yeah, dan aku nggak merasa kalau aku dianak emaskan, dan menurut aku ya itu bapak gue gitu loh. Dan ya siapa lagi yang bisa manjain gue kalau bukan bapak gue gitu Iyalah, kan. siapa lagi? Iya, Aku juga ngerasain karena aku juga daddy's girl gitu loh, Da. Jadi yang kayak Yeah, I know. gimana ya? Kayaknya laki-laki itu emang sama perempuan itu lebih gimana ya, lebih loving Bapak gitu, dan- memang lebih iya. cocok kayaknya, Bapak dan memang anak udah perempuan. mature-nya Iya, ya, itu bener-bener. udah memang klopnya memang sama Iya. anak perempuan Iya, gitu. iya banget. Jadi pas si kakak lagi kayak gitu, aku yang cuma diam aja, aku nggak yang
apaan sih lu, nggak kayak gitu. Jadi cuma aku karena si papa bilang udah nggak usah kasih tahu ya. Jadi I mean that's in a good way, bukannya mau cheating atau gimana, tapi menurut aku karena ya as a loving father aja gitu. Iya. Dan so kemarin itu si Amang sempat ke Brisbane ya Dak ya. Iya. Akhirnya mengunjungin Eda Ira. Cuman ya Berapa lama dari 2 months ya, Iya, dari mulai bulan, jadi sebelum pas aku lahiran. Iya, pas lahiran ya, Iya. beberapa hari. Lahiran 30 Desember. Anak kedua ya, Anak kedua. Ceci. Ya, Jesse. And apa namanya, gimana sih waktu itu, waktu seorang Amang datang ke Brisbane, baru pertama kali berarti ya, Iya, ke the Brisbane. first. Gimana sih The first and the last. perasaan mereka pertama kali datang ke Brisbane itu, ketemu Eda gitu kan, terus ketemu cucu-cucu, apalagi cucu yang belum pernah dilihat gitu, terus pertama kali ke Brisbane of course gitu, kayak the other world gitu kan pasti. Gimana perasaan si Amang sama si Inang waktu Jadi itu? yang jemput di bandara itu bukan aku, karena aku di rumah sakit kan. Iya. Karena itu pas banget orang tua datang dan aku ada di rumah sakit. Jadi yang jemput itu suami dan anak yang paling besar, Jared. Iya. Ya udah si suami Langsung ke rumah sakit. suami aku kan nggak terlalu fluent Iya. bahasa. Jadi tapi ya mereka udah pernah ketemu dan body language itu udah nggak yang Nggak yang surprise Iya, banget lah ya, gitu. bukan tipikal bukan yang komunikasi bukan hal komunikasi bukan hal yang sulit gitu loh. Jadi pas ketemu kelihatan bahagia banget. kayaknya di foto sama suamiku pas si bapak sama mama datang, bapak tuh yang langsung kayak gini mau meluk si Jared, gitu. Kangen banget pasti ya sama si Jared. Iya, karena kan aku lagi ngurus visa kan, karena nggak bisa pulang ke Indo kan. Itu kayaknya kita nggak ketemu setahun. Iya. Dari waktu datang terakhir kemarin. Iya, nggak pernah ketemu setahun ya. Enggak deh. Ada 2 tahun kali ya, 2 tahun. Lama dong Dak ya. Iya, lumayan lama. Jadi kangen banget, walaupun memang kita selalu FaceTime, tetap pas ketemu super excited, peluk-pelukan, dan aku cuma bisa lewat by phone aja. Oh iya udah ketemu ya, puji Tuhan. Langsung ke rumah sakit kan? Enggak, karena itu tengah malam nggak bisa. Jadi Dan pulang kita ke rumah kan dulu. di rumah sakit kan nggak boleh terima ini lagi, gitu lagi. Ya udah besok pagi baru datang ke rumah sakit. Mereka cerita, iya perjalanannya panjang banget dari kebetulan mereka via Bali, dari Bali terus sempat transit di Bali beberapa jam, tapi biarpun lama mereka nggak ngeluh gitu. Karena mereka excited kan, mau karena ketemu sama keluarga, cucu, terus ada cucu yang baru, mau lahir, jadi kayak iya. excitement Kan kadang kan kita kalau aduh capek banget gitu Iya. kan, tapi mereka nggak kayak gitu. Mereka cuma aduh iya puji Tuhan udah nyampe gini pokoknya udah nyampe rumah sakit. Pas nyampe rumah sakit udah lahiran, udah ngeliat Jessie digendong, terus mereka yang ya gitu deh nanya-nanya. Pasti bahagia banget ya waktu di Brisbane. Maksudnya Eda juga bawa jalan-jalan gitu ya, maksudnya gimana, apa sih sebenarnya sih jalan-jalannya nggak terlalu banyak karena aku kan baru lahiran kan, dan itu yang sebetulnya aku sayangkan. Aduh coba ya datangnya pas gue lagi nggak lahiran gitu kan, jadi aku masih bisa jalan-jalannya ya. Iya, masih bisa mobile nganter mereka kemana, dan itu kemarin nggak terlalu banyak keluarnya karena ya begitu suami aku kerja dan aku baru lahiran. Jadi iya. So 2 bulan di Brisbane, kemudian pulang ke Indonesia. Nah, setelah pulang ke Indonesia, jadi si Amang ini baru berpulang 2 bulan yang lalu ya, Dak ya? Iya, Bulan 31 Maret ya. 31 Maret. Jadi Hi, can you close the door, please? Jadi si Amang kemarin 2 bulan ya, Dak ya, 2 bulan di Brisbane, kemudian pulang ke Jakarta. Dan just for your information that Amang si Mamora juga baru berpulang ke rumah Bapak di surga. Jadi baru meninggalnya tanggal berapa dah? Tadi meninggalnya 31 Maret. 31 Maret Mereka ya. sampai di sini cuma sampai 24 Februari. Iya, 24 Jadi 30 Desember sampai 24 Februari. Iya.
jadi baru berpulang. Tapi Eda Ira ini ada sedikit cerita mengenai Amang. Jadi boleh diceritain nggak sih, Da, gimana, Da, dari mulai pulang ke Indonesia, dari mulai sakitnya. Kita juga kan mau tahu background sakitnya Amang itu apa gitu. Jadi sebetulnya medical history bapak itu dia udah punya jantung ya, udah punya jantung, udah ada dipasang ring, 1 ring di jantungnya. Jadi bulan Maret aku lupa tanggal berapa, dia itu pokoknya 4 hari lah, 5 hari sebelum meninggal dia ngeluh kayak di ulu hatinya, dan dia ngerasa itu tuh gejalanya sama seperti dia waktu jantung. Waktu pertama kali dia kena heart attack gitu. Jadi pasti dia tahu dong gitu kan. Itu dia pikir itu bukan penyakit yang lain gitu. Tapi pada saat itu memang coronavirus udah around ya, maksudnya udah happening, especially in Indonesia. Corona just rumah sakit tuh semuanya cuma untuk orang corona. Jadi di rumah sakit tuh di Indonesia waktu itu semuanya corona, kayaknya corona edik gitu loh. Jadi semuanya harus corona dulu. Diprioritaskan pasien dengan penyakit corona. Oke. Jadi waktu itu Amang dengan keluhan sesak kayak napas. Gimana sih, kayak ya aku nggak tahu ya, pokoknya dia ngerasanya dia sampai bilang ke si kakak, karena kan kakak yang deket sama dia di Jakarta, dia langsung nelfon kakak, dia bilang, aduh nak, ini apa kayaknya ini deh, apa sih dia istilahnya tuh bapak, pokoknya dia ngerasa seperti dia kena kumat pas dia jantung itu gitu. Terus ya udah akhirnya ke rumah sakit, rumah sakit di Bekasi. Nah di situ langsung pertama kali mereka tuh aku nggak tahu ya gimana, karena saat itu Eda di Brisbane karena ya, di corona sini ya. itu kan pasti kan corona itu katanya sesak juga, batuk gitu. Jadi mereka tuh mikirnya pertama pasti corona gitu, padahal harusnya kan dicek dulu kalau si papa itu punya histori penyakit yang lain gitu, jantung. Aku nggak menyalahkan mereka harus memprioritaskan coronavirus, nggak juga, karena tapi ya gimana lah, mereka pasti tahu yang terbaik bagaimana menangani supaya nggak miss nih penyakit apa gitu. Jadi udah dicek di rumah sakit pertama, udah dicek apa sih kayak pacu jantungnya itu katanya jantungnya oke, normal. Akhirnya si papa dia tetap ngerasa sesak gitu, aduh ini kenapa ya. Akhirnya udah dikasih obat penenang, nggak tahu dikasih obat apa, akhirnya pulang ke rumah, dipulangkan ke rumah. Iya, karena dia ngerasa membaik. Akhirnya dia pulang karena dia takut, karena kan banyak coronavirus, jadi si papa takut kena ketularan. corona. Iya. Padahal sebenarnya dia ngerasa ini bukan corona gitu kan. Jadi makanya dia mau dicek apakah jantungnya oke. Akhirnya di tes jantungnya oke. Akhirnya dia minta pulang gitu. Ternyata besoknya kumat lagi nih. Bukannya membaik ya gitu. Kumat lagi. Aduh, ulu hati papa kayak bagian jantung sakit lagi nih, aduh bawa ke rumah sakit yang lain gitu. Akhirnya pindah ke rumah sakit yang lain. Jadi bukan rumah sakit yang waktu yang pertama ya. Bener, pindah ke rumah sakit yang agak lebih besar gitu. Terus di situ dicek lah ada coronavirus atau enggak. Itu kayaknya rapid test ya. Jadi bukan tes apa sih namanya? Ya yang ini aja, yang swab segala macam ya. Karena kalau swab kan takes couple of days baru datang. 3 hari apa ya kalau nggak salah. Jadi ini cuma rapid test, di rapid test negatif, nggak ada coronavirus. Ya udah, akhirnya kita beranggapan udah pasti jantung nih gitu. Coba dicek jantungnya gitu. Akhirnya dicek jantungnya, di situ katanya pencernaan.
dibilang masalah pencernaan. Itu dari dokternya diagnosa pencernaan. Iya, di rumah sakit yang setelah yang kedua ini dibilang pencernaan. Saya bilang pencernaan, dari mana pencernaannya? Nah, ternyata si mama cerita. Jadi si mama ini kan suka bolak-balik dari ke rumah cucu satu yang cucu yang lain. Jadi yang tinggal di rumah cuma papa doang. Jadi makannya mungkin nggak teratur karena selama ini yang masakin si mama gitu. Bisa Akhirnya, jadi gitu kan, iya mah gitu kan, ya nggak tahu juga, pokoknya dokter bilang itu pencernaan, ada masalah pencernaan. Terus akhirnya pindah ke rumah sakit yang lain. Iya, ke rumah sakit. Jadi itu yang cuma lain. diagnosa aja di rumah sakit kedua, nggak sempat opname. Iya, enggak. Cuma diagnosa pindah lagi ke rumah sakit yang rumah ketiga. sakit yang ketiga, disitulah si papa ditaruh infus dan segala macam karena dia udah itu getting worse atau gimana sih? Getting Udah worse. sampai di rumah sakit getting ketiga worse, ya. Karena dia ngerasa ini gimana sih, ini aku udah sesak banget ini, apalagi kenapa nggak diperiksa gitu. Dan dokter tuh cuma waktu itu dokter spesialis ya yang harus ngecek ke spesialis jantung, waktu itu nggak datang. Jadi yang cuma meriksa itu dokter jaga. Dokter jaga karena ya katanya dokter spesialisnya itu lagi nanganin yang corona lagi. priority. Dan itu yang nggak aku suka gitu loh, maksudnya masa penyakit jantung nggak prioritas gitu. Bapak, jadi Jessie juga lagi di sini ya, lagi nonton kita. Halo Bapak. It's okay. Kayaknya diambil aja kan? Boleh. Halo Jessie. Halo Bapak. Halo Bapak. Oh, kita ini ya cerita opung ya di sini ya. Jadi si Amang getting worse ya getting worse di rumah sakit ketiga dan opname di situ. Iya. Itu dalam sehari nggak ada dokter spesialis nggak datang, dan aku sampai bilang sama si kakak, udah pindah aja ke rumah sakit yang lain, ke rumah sakit Jakarta gitu. Dan itu masih di rumah sakit Bekasi tiga-tiganya itu. Aku bilang ke rumah sakit Jakarta, dan si kakak bilang nggak bisa karena belum stabil, karena si papa belum stabil, jantungnya nggak stabil gitu, ya terus gimana dong, masa harus dibiarin sampai di situ, mau dibiarin sampai kapan? Berapa lama? Mau sampai keadaan yang nggak membaik, tapi dokter juga nggak ada yang periksa gitu ya. Terus akhirnya nggak tahu gimana ya, mereka tahu juga kalau papa tuh udah sekarat gitu loh. Dokter di situ atau perawat nggak ngerti, pokoknya mereka tahu bahwa kalau papa udah sekarat karena dia ngerasa nafasnya udah nggak udah sesak gitu. Udah sesak. Akhirnya dia masuk ke perawatan intensif ICU. Di ICU. Nah, pas dipindahin ke ICU itu aku ngelihat itu mereka merasa bahwa itu getting worse, jadi akhirnya baru dipindahkan ke ICU setelah getting worse. Bener, iya, makanya aku yang nggak bisa dicegah ya. Bener, gitu, kok bisa terus kenapa mereka bisa tahu itu getting worse gitu loh. Dan dimasukin oksigen, terus sampai dimasukin. Eda itu lihat semua ya, FaceTime itu the whole time. Aku ngeliat di FaceTime dan gimana kerenyitnya si papa di frowning gitu di alisnya, kayak nahan sakit gitu. Terus duduknya juga, aduh aku udah ngeliat banget, kayaknya nggak kuat gitu, andai kan aku bisa ambil sakitnya dia gitu kan waktu itu. Ya udah, akhirnya the next day aku sampai telepon ke adminnya, Mbak saya mau please, karena si kakak nggak bisa ngomong, jadi di rumah itu aku yang paling frontal, paling berani ngomong. Gadis Batak itu kalau nggak frontal bukan gadis Batak, tapi ini kayaknya next level ya. Iya. Terus aku bilang sama si kakak, udah sini aja, gue aja ngomong sama bagian adminnya. Akhirnya aku ngomong sama bagian admin, aku bilang, Mbak please Mbak, saya mau ke rumah sakit ini, ke dokter ini di sana. Oke Bu, iya kita bisa kok. Dan itu kan gak ada macetnya tuh saat itu, kan semuanya lengang banget kan, karena semuanya kan ini ya dirumahkan ya, apa sih, karantina, PSBB dan segala macam itulah. Terus belum PSBB ya waktu itu ya, belum kayaknya. Tapi udah dirumahkan, pokoknya banyak karantin gitulah ya, banyak yang stay at home. Iya. Jadi
kita bisa transfer pasien gitu. Yang penting bapaknya stabil dulu gitu. Maksudnya emangnya nggak bisa distabilkan dalam perjalanan di ambulans? Aku bilang kayak gitu. Nggak bisa Bu, nanti kalau bapaknya pokoknya mereka alasannya pokoknya nggak bisa, harus stabil dulu. Aduh aku tuh yang aduh gimana Plus ya, nih? ya Iya, karena jadi Eda aku nggak bisa. jadi Eda Ira ini posisi di Brisbane, si Amang di Jakarta, jadi tetap keep monitoring Iya. Amang every day. Iya, every Gitu. second. Jadi bahkan every hour. iya Aku sampai malah nggak nelfon tidur. admin rumah sakit semuanya. Iya. Yang penting tetap monitor what's Aku going on malah with my dad. sampai ngecek rumah sakit yang di Jakarta, apa dokter jantung di Jakarta, sampai aku udah nih available di sini gitu. Terus mereka end up-nya tunggu si papa stabil. Jadi Nggak, dan kondisi juga nggak stabil. iya, kondisi Jadi nggak mereka juga nggak bisa stabil. Jadi mindahin dia. oh my god, aku tuh aduh udah Ya, nggak kayak bisa nggak- ngapa-ngapain ya, helpless, gitu. helpless gitu. Terus akhirnya udah kita sibuk nelfon rumah sakit dan segala macam. Akhirnya aku minta sama si kakak, aku pengen dong nelfon mau ngomong lihat papa sekarang. Terus pas kakak aku FaceTime, terus aku ngeliat si papa, terus aku bilang sama si papa, yang kuat ya Pak ya, tahan sakitnya ya. Terus papa aku tuh nggak ngomong, cuma ngeliat, cuma ngangguk gini, terus udah langsung terus kakak tuh, papa kenapa? Terus aku yang langsung Masih nangis kita ya ceritain itu kayak. Terus aku langsung jrep di lantai, aku sampai kayak mukul tangan aku sendiri. Aku nggak ngerasa sakit, sampai kebas, aku sampai kayaknya kesel gitu. Aku sampai mukul diri aku sendiri ke lantai, tangan aku pukul sampai please Pak. Jadi pas dia ngomong kayak gitu, iya kuat, terus dia langsung pergi. Jadi aku orang terakhir yang ditunggu si Amang iya, sebelum yang dia tunggu gitu. Dan aku masih bisa dia ngomong gitu ke aku gitu. Dan itu momen yang nggak akan bisa aku lupain, ekspresi dia pas dia kayak gitu. Terus pas udah pergi, dia tuh nggak ada frowning lagi, terus dia semuanya hilang senyum gitu ya. dan itu it's been long time aku nggak pernah ngeliat muka seperti itu. Dan dia peaceful banget perginya ya. Dan apa ya, jadi aku tuh punya kesempatan ketemu si Amang si Mamora kemarin bulan Januari 2 kali ya Dak ya. Iya. Aku visiting gitu. Pertama kali waktu ketemu si Amang itu waktu baru nyampe rumah gitu, terus baru nyampe ke rumah si Eda, terus tiba-tiba si Amang keluar masih pakai handuk, terus langsung yang halo orang Batak ya gitu, kayaknya dia so excited gitu dan very charming, very charismatic, like you know, like the way he talks, it's like apa ya, comforting gitu, kayak apa ya, kayak Apalagi sampai hari ini itu masih apalagi ada bapak, udah lama nggak ada bapak, jadi iya, aku kayak, juga bapakku juga udah meninggal 2 tahun yang lalu ya. Daddy's girl juga sih sebenarnya. Malah my sister said I'm a golden girl gitu. Tapi aku juga seperti yang Eda bilang gitu ya, that's how a father treat their child gitu. Jadi tapi sama gitu. Jadi waktu itu aku dari Brisbane udah tahu kondisi memburuk, dari Brisbane sendiri terbang, keluarga tinggal sampai di rumah sakit itu dia nunggu gitu. Aku baru datang 30 menit masih sempet lihat-lihatan gitu. Setelah itu memang bener-bener dia nunggu. Kita bukan bilang kita golden gak atau apa ya, tapi mungkin kedekatan kita kepada seorang ayah itu lebih deket gitu ya, lebih very connecting gitu loh. Dan apa yang Eda alamin gitu ya, apalagi dengan diagnosa dokter yang berapa lama di rumah sakit dari mulai 2 hari merasakan tidak enak sampai ngerasa nggak enak itu dia udah dari 5 hari ya, 5 hari sampai meninggal ya 5 hari. 5 hari. Tapi yang udah pindah-pindah ke rumah sakit itu ya 5 hari ya. Jadi begitu Iya, cepatnya gitu ya, maksudnya Iya, cepet banget. kayaknya apa Jadi ya, aku juga bingung antara, tapi kalau misal pun itu corona,
Eda gimana sih perasaan Eda gitu didiagnosa penyakit menular ya, Eda, Nah, ya? oh ya, itu belum. Tapi dikuburkan Aku dengan sambil cara ambil ini breastfeeding kali ya. iya boleh. Jadi gimana sih Dak perasaan Eda Amang didiagnosa penyakit menular tapi pada faktanya adalah dikuburkan secara corona. Gimana perasaan Eda? Jadi waktu itu dokter langsung bilang kayak gitu kan, penyakit. Terus langsung Bahwa mereka penyakit menular. mereka di situ ditaruh surat keterangan meninggal itu penyakit menular. Can you imagine that? Penyakit menular apa gitu? Ini apa penyakit menularnya gitu ya? TBC penyakit menular, flu juga penyakit menular. Terus apa penyakit menular apa gitu? Dan aku bilang, kalau kalian bilang itu coronavirus, ya tulis aja coronavirus gitu. Tapi jangan dibuat penyakit menular gitu loh. Tapi dokter tidak ada yang mau bilang oh ini corona. Gitu. Iya, dan mereka nggak bilang itu corona juga gitu loh. Heran kan? Terus kenapa kalian taruh tapi dikuburkan secara corona. Iya. Pasien corona, pasien korban corona. Bener. Ya mereka jelasinnya karena bapak belum swab yang tes swab. Oh, oke. Nah, itu yang mereka Tapi kenapa bilang. mereka? Terus aku bilang kalau memang bukan karena itu berarti kalian belum yakin juga kalau itu coronavirus gitu kan. Jadi di situ aku sampai si kakak sampai nyerahin ke aku tuh ngobrol sama si dokter. Dokter ya karena otomatis akhirnya tempat penguburan yang kita mau nolak karena di situ ditulis penyakit menular. Dan which is mereka pasti ngiranya itu coronavirus. Dan mereka akhirnya tolak Dan ke tempat deal with. Iya, You know, mereka nggak everything. terima si papa. Jadi nggak mau ya harus di kuburan. Itu yang gimana pilihan Dak? Kalau mereka. kita lihat kan di video-video itu ada yang disemprot lah ya, ada yang disemprot mayatnya, diplastikin, terus kemudian Jadi aku lihat, petinya disemprot. jadi dan yang aku nyemprot lihat juga di pakai si papa APD. itu ada dua orang yang sudah pakai baju astronot lengkap. APD. Iya. APD tapi yang paling lengkap Iya, ya. lengkap banget. Pokoknya nggak terlihat celah kulit mereka sedikit pun. Oh my god. Jadi di situ mereka berdua wrapping si papa dan Ini nggak apa-apa ya Eda cerita ya. It's Maksudnya okay, I yeah. hope it's not making you sad, Back, you know, back to the day when Yeah. you were not there for your dad. But nah, it's okay. Aku udah cukup kuat kok. Jadi dia tuh akhirnya ya, jadi kita ini buat ceritanya juga saat si Eda udah Iya. cukup strong untuk berbagi cerita kepada kita semua. jadi di wrapping terus setiap tahapan selalu disemprot. Jadi pertama sebelum di wrapping disemprot disinfektan di Badannya disemprot. badan dan seluruh daerah situlah di ruangan itu badannya disemprot. Dan itu bajunya masih pakai baju piyama, baju pas dia datang ke rumah sakit gitu, bukan seharusnya dia kan pakai jas. Iya, Pakai adat Batak yang proper Iya. dikuburkan secara proper itu dengan jas, dengan you know, Ada dengan ulosnya. ada ulos, ada semua tradisi, ada segala macam ya. For your information, kalau orang Batak itu meninggal paling tidak 5 hari Iya. dipestakan. Apalagi si Amang udah sahur Sudah punya matua cucu, ya, udah iya. semuanya udah Semua punya cucu, anak-anaknya udah anaknya punya berhasil, cucu. iya. Dan harusnya itu sahur Tapi- matua. Tapi Tidak terjadi seperti itu. iya. Terus aku lihat di situ jadi tahap pertama di disinfektan, terus di wrapping, di disinfektan lagi, terus dimasukin ke dalam petinya dikasih disinfektan, terus ditutup, dikasih disinfektan lagi. Jadi aku pikir tuh gila ya, emang karena setahu aku kalau induknya inangnya sudah meninggal, otomatis virusnya udah meninggal gitu loh, Udah kebawa. udah meninggal, oh ya Dengan- udah mati gitu. dengan Dengan inangnya. inangnya. Kalau Eda mau lihat mana ya? Ada handphoneku ya? videonya. Ada mana handphoneku? Di situ kali Eda ya. Aduh, ini Eda benar mau kasih aku Iya, aku nonton. mau Aku tuh masih tadi ini pagi datang ke rumah ini ya, karena kita syutingnya hari ini di rumah Eda. Aku mau lihat ekspresinya. Masih teringat gitu, buka pintu itu waktu pertama kali datang itu ngelihat Amang.
Oh ini, tapi ini udah ditaruh itu ya, udah di wrapping dalam keadaan seperti itu. Tuh, nggak lupa selalu disinfektan. Itu masih apa ya, masih apa ya, jadi Amang ini dulu lawyer udah masih teringat mukanya dah. Kayak Amang ini lawyer, pasti punya banyak kenalan, banyak teman, saudaranya juga banyak, anak-anaknya semuanya udah berhasil, pasti banyak kolega-koleganya gitu. Dan dengan harapan, apalagi orang Batak ya, yang dengan usia si Amang itu pasti pengen meninggal dikubur, dilihat banyak orang, dirayakan kehidupannya gitu. Dan iya, benar. Betapa, karena aku ngerasain bapakku juga meninggal dipestain dak gitu. Jadi kalau si Amang kayaknya dengan kondisi kayak gini tuh kayaknya sih. Jadi setiap ini selalu diinfeksi. It breaks our heart gitu, bahwa itu terjadi dengan orang yang paling dekat dengan kita gitu, dan kita never expect this. Bahkan Eda juga bilang, Eda pernah ngomong sama Amang ya mengenai bagaimana. Aku pernah bilang sama si papa, tuh lihat tuh, saya kasih plastik, udah kayak gimana ya, udah bener-bener kayak binatang. Aduh si Amang ya tuh mukanya kayak gitu, taruh plastik gitu aja. Aku nggak pernah ngelihat orang meninggal diginiin gitu loh. Jadi pas ngeliat, apalagi nih orang tua sendiri gitu ya, yang kayak yang seharusnya dikuburkan dengan cara yang terbaik, terbaik gitu, karena kalian juga bisa memberikan yang terbaik gitu, secara penghormatan. Dan mereka bahkan tidak mengizinkan itu terjadi karena si corona ini gitu. Jadi you know what, money can't buy anything. Even kayak gini, kita mau uang sebanyak apapun, kita nggak bisa buat apa-apa. Bahkan gitu. Aku mau terbang pun nggak bisa. Karena penerbangan sudah nggak bisa, dan aku bawa, karena anak aku juga masih breastfeeding, aku bawa anak juga nggak mungkin gitu, karena di Indonesia masih banyak banget. Dan itu aku takut nanti anak aku gimana gitu. Kalau aku kena, aku nggak bisa breastfeeding gitu. Jadi aku mikirin itu juga gitu. Dan ini cuma 4 jam. Jadi cuma punya waktu, keluarga cuma punya waktu 4 jam sampai akhirnya pasien dikuburin. Jadi ada waktunya juga, nggak bisa bawa nggak bisa bawa pulang, diikutin protokol dari rumah protokol sakit. dari rumah sakit seperti itu. Tuh, jadi dibersihin. Jadi kebetulan ya, puji Tuhan, ada beberapa keluarga juga datang ke rumah sakit. Sampai ke kuburan juga, cuma untuk nemenin mama. Tapi Eda, like you were there, like camera, like FaceTime. Iya, aku selalu ada. To witness everything. Selalu sampai penguburannya, sampai. You feel better about it? Iya, Eda merasa paling enggak, aku tahu pasti pengen hadir gitu ya, tapi memang keadaan yang tidak memungkinkan gitu. Tapi apa sih, kayak memori Eda langsung gimana sih perasaan Eda gitu waktu Amang meninggal itu? Apa separuh jiwaku pergi waktu itu gitu. Perasaanku kayak aduh gimana ya, waktu coba, padahal aku tuh punya planning, papa datang lagi ke Brisbane dalam keadaan aku udah bisa bawa kemana-mana, karena udah kemarin bisa jalan-jalan itu lebih jauh, cuma ke Mount Kuta gitu. Mount Kuta itu bisa ngelihat kota Brisbane. Iya. Cuma bisa bawa ke situ yang paling jauh. Padahal aku tuh pengen bisa bawa ke Gold Coast, pengen bisa bawa ke jalan-jalan ke city lagi gitu. Tapi nggak bisa, karena. Tapi you know what, I believe Amang itu bahagia. Kenapa? Kenapa? Karena dia udah ngelihat semua anaknya berhasil. Cucunya semua lahir sehat. Iya, udah ngeliat yang terakhir, ya kan? Walaupun
pergi dengan cara seperti itu, tapi dia udah bahagia, dia udah ngeliat Eda di Brisbane, dia udah sempat ngunjungin Eda, jadi dia udah ngeliat dia tuh, dan dia ya bagaimana rumahnya, dan gitu. si bapak tuh selalu muji Brisbane, selalu bilang wah hebat ya di Brisbane tuh begini. Apalagi pas aku di rumah sakit kan, otomatis dia mau gimana suster-suster, mereka nge-treatnya bagus ya, terus nggak ribet. Tapi percayalah Dak, bahwa si Amang itu udah bahagia karena dia udah melihat Eda bahagia, udah ngelihat semua anaknya berhasil. Ya, dia make sure kalau aku di sini tuh baik-baik saja. Ngelihat rumah aku, ngelihat kehidupan aku bersama suami dan anak-anakku, make sure okay, kamu under control, you're happy, you're in a good hand gitu. Jadi si papa that's tuh what they want. Iya, benar. Dan itu yang mau sama seorang ayah mau dari anak-anak. Iya, benar banget. Dan papaku tuh selalu bilang gini, kamu jangan pernah berantem sama suami kamu. Pokoknya harus pesan terakhir harus sabar. Sebagai seorang istri harus sabar karena papaku kan ini banget ya. Ya pokoknya cukup religius. Pokoknya perempuan itu ya harus tunduk pada suami, hormat sama suami gitu. Maupun suami gitu ya kitanya yang harus. Dan suami aku kan dan aku tergolong orang yang emosional. Tapi dan si papa cuma bilang pokoknya jangan sampai berantem, walaupun beda pendapat, jangan sampai yang teriak-teriak nggak jelas sampai ya, dan jangan sampai bercerai. Itu aja sih. Mudah-mudahan ya, yang penting kita menjalankan pesan orang tua sebaik-baiknya. Dan amin. Terima kasih Eda udah mau berbagi di Chai with Eva hari ini. Oh ini aku mau tunjukin satu lagi foto si bapak waktu si Amang ini waktu masih kesakitan tuh, lihat tuh. Pas sakit kelihatan kan betapa dia nahan sakitnya itu tuh, ya kan? Terus pas meninggal ini dong, pas meninggal lihat mukanya tuh, ya ampun, Ida senyum loh. Iya, ini si Amang senyum, ini aku masih inget banget. I told you he smile. He's happy ya Dak ya. Makanya jadi aku ngeliat foto ini, jadi kalau aku kangen, he smile. He's happy, you got that. Like he's smiling. Like, dia udah sehat, happy, dan jadi tapi sampai sekarang aku selalu pengen banget didatengin sama si papa gitu. Oh ya, back to yang Indonesia tadi, dan ya itu akhirnya si papa divonis penyakit menular, nggak tahu penyakit menularnya apa, dan end up-nya aku nggak tahu ya di Indonesia itu penyakit menular itu dikategorikan sebagai coronavirus atau enggak, gitu. Data di itu, tapi yang pasti penyakit menular ditaruh di pemakaman pasien corona di Bekasi gitu, ada khusus Bekasi. Jadi pas pemakamannya tidak boleh ada keluarga yang dekat, ada pendeta di situ boleh, cuma 2 orang pendeta dan sintua, salah satu sintua di gereja itu HKBP. Keluarga dari 50-40 meter dari kuburan itu tidak boleh terlalu dekat juga, boleh. Jadi tidak boleh melempar bunga itu, pokoknya kayak gitu, kayak ngelempar tanahnya, si mama ngelempar tanahnya sampai mama tuh sedih banget lah ya kayak gitu ngeliat. Gimana ya, pasti kayak gitu sedih, ya. Terus nangis tadi, udah kayak nonton TV, nggak bisa pegang tanahnya juga nggak bisa, udah kayak aduh, tanahnya juga dikasih disinfektan, sampai pokoknya semua serba disinfektan. Itu yang aku sampai sekarang, masa sih sampai segitunya sampai ya? Masa sih sampai aku pengen benar seperti itu gitu. Apa sebetulnya apakah memang begitu gitu loh, sampai tanahnya bisa bikin tertular bisa juga itu tanahnya. Itu yang aku sampai sekarang really gitu, yang nggak habis pikir gimana mereka. Padahal udah hari terakhir, let us to give him the last, bener banget, respect, tapi itulah ya. Tapi ya udah, aku anggap ini, dan aku memang bertemu beberapa orang dan mereka juga sama punya pengalaman yang sama dengan aku. Jadi
papaku bukan orang yang sendiri juga, yang Ada juga banyak orang lain yang sama penyakit menular dia juga. didiagnosa Dibilang- penyakit menular, iya, sama tapi juga dikuburkan secara pasien corona. iya, ha. Seperti Jadi pasien bukan aku aja. Jadi, Jadi whoever you guys, I'm with you. Duda, thank you for sharing for today ya, Dak, Thank ya. you for having me. And you know what? Yang pasti Amang itu udah bahagia di surga. Yep. Dan nanti ada waktunya kita akan ketemu Amang lagi. Yep. Dan di tempat yang lebih indah. Yeah. Mungkin Thank Amang you. bilang lebih indah dari Brisbane di sini Of sekarang. course. Oh, thank you Eda, and Thank you, Eda. thank you Sukses everyone selalu. for watching. Thank you Eda, thank you JC for joining Tua today, and thank you everyone for watching. Thank you everyone for watching. We're only smiling and laughing for the good Yep. times now, and I hope everyone enjoying the Chai with Eva today. Thank you for watching. Subscribe ya Dak ya, Yeah, di sini. subscribe, like and subscribe. And thank you. Bye bye.